Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1-3. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran, kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami jika dalam satu minggu yang kami lewati ada perkataan-perkataan kami yang menyimpang daripada hadapan-Mu ya Tuhan. Ada perkataan yang menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Ampuni kami jika ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak memikirkan Engkau tapi mungkin memikirkan sesuatu yang bersifat dosa. Ampuni kami jika dengan tingkah laku kami telah membuat hati Tuhan dan sesama kami menjadi sedih dan kecewa. Karena itu Tuhan, kami ingin mengoreksi diri kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk masuk ke hadirat-Mu, dan berkatilah setiap kami sehingga sungguh-sungguh meskipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Karena itu Tuhan, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menyadari hanya di dalam Kristus kami mendapatkan pertolongan. Hanya di dalam Kristus kami mendapatkan pengampunan. Hanya di dalam Kristus kami disucikan. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan berkatilah ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh ajaib. Hikmat-Nya tidak terselami, kasih-Nya pun dalam tidak terduga. Dia Allah yang mulia dan berkuasa, hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Bersama kita naikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh
Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, hanya Tuhanlah tempat kita untuk berharap. Dialah sumber kekuatan, pengharapan, dan kedamaian. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan dan percaya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati untuk kita mau menerima firman Tuhan. Bersama kita pujikan pujian ini. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa berkuasa. Allah yang di dalamnya segala kuasa bertekuk lutut.
Allah yang di dalam namanya, yang sungguh-sungguh memerintah dan menggerakkan segala pengharapan-pengharapan kami karena iman. Karena itu Tuhan, kami bersyukur jika Engkau Allah yang sama, yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Allah yang sama, yang menuntun 40 tahun ketika mereka berada di padang gurun. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah Engkau bersabda kepada kami pada siang hari ini. Dan berkatilah hamba-Mu, pakai dia sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkatilah setiap kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini serasa di surga ya. Ada putih-putih malaikat gitu ya. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan mendukung teman-teman kita yang akan dibaptis, CD dan atestasi ya. Nah saudara, pada siang hari ini saya akan mengajak saudara untuk mendasari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56. Jika sudah menemukan, kita akan membaca bertanggapan. Saya akan baca ayat 40, Bapak Ibu ayat 41, demikian sampai ayat yang ke-56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Silakan. Karena anaknya, perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketakutan, dia datang dengan kebenaran, sungguh di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya yang menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu telah menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah Kristus memberikan kuasa atas pengharapan ya. Kristus memberikan kuasa atas pengharapan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita pasti punya pengharapan, bukan? Nelson Mandela, seorang tokoh apartheid ya dari Afrika Selatan, pernah mendekam di penjara sekian puluh tahun. Ketika dia mendekam di penjara di sebuah pulau yang terpencil, ketika ditanya, apa yang membuat engkau bisa berjuang sampai pada akhir? Dia mengatakan, karena I have hope, ya, saya punya pengharapan. Pengharapan bahwa suatu saat Afrika Selatan ini tidak lagi dinilai atau dibedakan berdasarkan warna kulit. Ya, kalau saudara tahu bahwa di sana ketika apartheid itu berkuasa, maka orang yang berkulit hitam tidak boleh satu bis dengan orang yang berkulit putih. Dan bahkan sekolahnya pun dibedakan, begitu ya. Sehingga dia mengatakan, I have hope, satu pengharapan bahwa Afrika ini akan berubah, begitu ya. Nah, pengharapan itu yang membuat orang akhirnya bisa bertahan pada penghujung daripada apa yang dia capai atau dia targetkan, ya. Nah, permisi tanya, apa pengharapan saudara? Mungkin sekarang ibadah dalam pikirannya, nanti habis kebaktian aku mau makan nasi padang. Pengharapan, ya. Pengharapan sementara, ya. Mungkin Arnold habis main piano kan capek tuh. Nah, membayangkan bakso yang di depan itu, ya. Pengharapan. Pengharapan itu ada short term, ada long term, ya. Jangka pendek adalah biasanya sesuatu yang sementara. Sedangkan pengharapan yang jangka panjang adalah sesuatu yang lebih bersifat kekal, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa di atas semua pengharapan itu ada satu nama yang menggenapkan pengharapan itu, yang awalnya hanya sebuah pengharapan menjadi kenyataan, ya. Dan pribadi itu namanya Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menggenapkan semua pengharapan-pengharapan saudara yang saudara mungkin harapkan selama ini, ya. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal 8, ya, ini adalah eksposisi kita di minggu yang ketiga. Lukas pasal 8 ini adalah rangkaian satu kisah yang oleh penulis yaitu Lukas sendiri ingin memaparkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, ya. Dia memulai dengan kisah bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut, dan kita sudah pernah dengar khotbah itu, ya. Kemudian juga Tuhan Yesus mengusir roh jahat di Gerasa. Kemudian dalam bagian ini ada dua peristiwa yang diikat dalam sebuah perikop, yaitu apa, saudara? Anak daripada Yairus yang mati dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka sebenarnya Lukas, ya, sesuai dengan tujuannya ditulis adalah untuk supaya pembacanya meyakini apa yang mereka sudah pelajari selama ini, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita percaya sesuatu belum tentu kita meyakininya, bukan, ya. Saya ambil contoh, banyak kali saya menemukan ada ibu-ibu atau siapapun yang belajar masak misalkan, ya. Ketika melihat buku resep, ya, kadangkala suka mengubah itu, bukan? Ketika ditulis 2 sendok gula pasir. Lalu apa yang ibu-ibu lakukan? Ini kemanisan, tak kurangi 1, betul? Kemudian kadangkala 3 sendok mungkin garam begitu. Wah, ini keasinan dikurangi atau ditambah. Kadang-kala kita suka improvisasi, ya, suka menambah sesuatu. Nah, sama saudara, dalam proses kita mengikut Tuhan, pengharapan yang jangka panjang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu kadang-kala membuat kita tidak sabar, sehingga yang terjadi adalah kadang kita mengimprovisasi, ya. Tapi dalam bagian ini Lukas ingin mengatakan, yakinlah kepada Tuhan yang adalah Allah itu, yakinlah bahwa Ia berkuasa dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kehadiran Kristus dalam hidup kita, ya, dalam perikop ini ingin menceritakan bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita akan memampukan kita untuk mempunyai suatu kuasa, ya, terhadap apa, saudara? Terhadap pengharapan kita. Kadang-kala ada orang yang mempunyai pengharapan yang liar, yang tidak bisa dikontrol, begitu, ya. Tapi di dalam bagian ini firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau kita mempunyai satu pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan itu akan memampukan kita untuk menguasainya, untuk mewujudkannya di dalam Yesus Kristus, ya. Saya ingat seorang tokoh di Elion pernah mengatakan demikian. Mak, apa mimpimu? Dia kalau ketemu saya selalu tanya gini, apa mimpimu? Saya bilang, ya, saya bermimpi Elion Rungkut bisa nanti berkembang dan punya pos PI. Bagus, dia bilang. Terus dia ingin mengatakan demikian. Orang harus punya mimpi.
Kalau orang bermimpi saja tidak berani, dia tidak mungkin akan sukses. Kenapa? Karena mimpi itu free, bukan? Betul enggak? Mimpi bayar enggak? Mimpi itu free katanya. Jadi kalau engkau bermimpi, bermimpilah sebesar-besarnya. Dan kalau engkau bermimpi, berdoalah, semoga engkau punya kemampuan untuk menggapainya. Gitu ya. Bapak Ibu pasti punya pengharapan dan mimpi-mimpi, bukan ya? Nah, semua itu akan diwujudkan di dalam Yesus Kristus gitu ya. Nah, dalam kisah ini saya akan paparkan ada dua tokoh yang akan menjadi sorotan kita. Yang pertama adalah yang disebut wanita yang sakit pendarahan ya. Nah, Saudara, dari wanita yang sakit pendarahan ini kita dapat belajar kaitannya dengan pengharapan, bahwa dia berani menyaksikan, menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain ya. Berani untuk menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya ya. Kalau Saudara melihat di dalam ayat yang ke-46 47, di situ dikatakan demikian ya, 46 47. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kau menghakimi wanita ini, mari kita lihat siapa dia. Ya. Alkitab katakan bahwa dia adalah seorang wanita dan bahkan tidak dicatat namanya, yang mengalami sebuah sakit. Ya. Dan di dalam terjemahan Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai satu penyakit yang berkaitan mengenai organ kewanitaan ya. Sehingga wanita ini dikatakan adalah seorang yang mengalami pendarahan ya. Apa itu pendarahan? Adalah sebuah penyakit yang di mana seseorang itu tidak bisa berhenti ya dalam pendarahannya itu ya. Anda bisa bayangkan, Alkitab katakan kalau sudah membaca di dalam firman Tuhan ini, berapa tahun dia mengalami itu? Ayat 42 dikatakan, kemudian ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah berapa tahun? Adalah seorang perempuan, ayat 43, yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bapak Ibu, yang pria pasti tidak bisa membayangkan ya. Kalau wanita pasti ada namanya PMS ya. Setiap bulan mereka akan mengalami itu. Anda bisa bayangkan Anda menderita PMS secara non-stop selama 12 tahun. Kira-kira rasanya seperti apa? Yang pria jangan jawab ya. Karena kita tidak tahu ya. 12 tahun bayangkan Saudara. Dia menderita sebuah penyakit yang Alkitab katakan dia pergi kemana-mana dan tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Makanya Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itu dia mengalami satu fase di mana dia begitu sedih, begitu down ya. Dan dikatakan bahwa ketika itulah dia kemungkinan secara fisik ya, dia menjadi orang yang lemah, kehilangan banyak sekali darah, kemudian mungkin dia mengalami anemia, kemudian juga dikatakan dia mengalami gangguan secara fisik ya, lemah, kemudian sering pusing, kemudian dia juga dikatakan pasti mengalami daya tahan tubuh yang lemah begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah intinya 12 tahun dia mengalami sebuah penyakit yang dia sendiri bingung bagaimana cara menyembuhkannya ya. Nah, Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi sesuatu yang mengikat dia ya, membuat dia akhirnya seolah-olah tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Tapi yang menarik kita ikuti Saudara apa yang dia lakukan ya. Nah, kalau Saudara melihat selanjutnya kondisi di mana dia mengalami itu ya, kalau dikaitkan dengan konteks pada zaman itu, wanita yang dikatakan pendarahan itu dalam hukum Yudaisme atau hukum Yahudi ya, di Imamat 15 dalam hukum Musa juga dituliskan bahwa kalau orang itu menderita pendarahan terus-menerus atau dia mengalami pendarahan, maka apapun yang disentuh itu akan menjadi najis. Apapun yang dia tiduri itu akan menjadi najis gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah itulah kenapa ada penafsir mengatakan bahwa dia menjamah Tuhan Yesus itu dari belakang. Ya, secara diam-diam, dan dia bukan menjamah tubuhnya, Alkitab katakan dia menjamah jumbai jubahnya.
Apa itu jumbai jubahnya? Ada macam-macam tafsiran, tapi ada yang mengatakan itu adalah sejenis kayak renda begitu ya di dalam jubah, dan ada yang mengatakan itu adalah tali pengikat ya, salah satu bagiannya begitu. Tapi apapun itu, Alkitab katakan dia pegang itu dari belakang, dan pegangnya pun secara diam-diam ya. Saya jadi ingat kemarin Jokowi lagi iring-iringan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menerobos pas pampres lalu salaman sama Pak Jokowi, lalu tidak mau lepas tangannya ya, dan akhirnya ditarik sama pas pampres itu ya. Nah Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, ada orang menyentuh aku. Loh, kok Tuhan Yesus tahu ya? Dia mengatakan ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Wah, ini hebat sekali ya. Tuhan Yesus seperti badannya kayak ada tegangan listrik begitu ya. Jadi dia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar. Dan Alkitab katakan apa saudara? Ketika itu dia tanya, siapa yang memegang? Bingung semua ya. Lalu Petrus katakan bahwa ini kan banyak orang, pasti banyak orang itu yang menyentuh engkau. Dia mengatakan tidak, ini ada spesifik satu orang. Dan ketika itulah saudara, Alkitab mencatat wanita ini maju, lalu dia mengaku. Ya. Kalau itu di Indonesia, ada yang mengaku enggak kira-kira? Ada yang bilang gini, pasti kalau di Indonesia enggak ketemu nih pelakunya. Tahu kenapa? Karena di Indonesia kan banyak orang kadangkala ya banyak hal yang terjadi yang di luar rasio ya. Ada mobil bawa BBM, kecelakaan, orangnya tidak ditolong, BBM-nya dikuras saudara. Ya, ada yang mobil tabrakan, bawa beras, orangnya tidak ditolong, berasnya diambil. Ya, nah kita harus banyak berdoa untuk bangsa kita. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, ini wanita maju ke depan dan dia mengaku. Dan Alkitab katakan saudara, ketika dia maju, dia mengakui semuanya. Nah saudara, Imamat 15 ayat 19 sampai 20 ini menjadi dasar di mana ketika itu dia merasa tidak layak untuk menghampiri Tuhan Yesus secara langsung. Dia merasa bahwa dirinya najis, apapun yang dia sentuh menjadi najis, apapun yang dekat dengan dia akan menjadi najis, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti dalam ketidaklayakan. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu, pernah tidak saudara merasa tidak layak ketemu Tuhan? Pasti ya. Saya masih ingat ketika saya kelas 5 SD, ketika itu saya melakukan sebuah kesalahan dan saya merasa itu dosa begitu ya. Dan ketika itu saudara, saya minta ampun kepada Tuhan, dan tidak lama kemudian saya melakukan sebuah kesalahan ya. Dikatakan kalau kamu habis makan durian, tidak boleh makan pokoknya kayak di tempat saya itu ada minuman yang bersoda lah begitu. Dan ketika saya habis makan durian, saya makan itu, saya pikir cilaka, sebentar saya akan mati. Lalu saya masuk ke kamar, ini kelas 5 SD saudara. Saya masuk ke kamar, saya mengaku dosa saudara. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya nunggu di situ kapan Tuhan cabut nyawa saya. Dan ketika itu kelas 5 SD saya merasakan bahwa iya ya, saya banyak dosa, tak sebutkan dosa saya satu-satu begitu ya. Dan saya tunggu-tunggu kok tidak mati-mati begitu ya. Nah, kelas 5 SD. Jadi konsep tentang kematian itu waktu itu saya mengalami itu begitu ya. Tapi poinnya adalah saudara, ketika orang mengalami yang namanya kenajisan ya. Ketika orang itu mengalami sesuatu yang dia sudah alami bertahun-tahun, 12 tahun ya. Dia merasa dirinya hina dan bahkan dikatakan dia jarang untuk berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak layak. Tapi saudara, ada satu pengharapan ya. Ada satu pengharapan yang tidak musnah, tidak pernah hilang, yaitu apa? Dia punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mungkin jauh hari dia sudah merancangkan, wah aku akan datang, aku akan bertemu dengan Tuhan, tapi aku tidak akan bertemu langsung. Aku akan diam-diam memegang dari belakang. Dia sudah planning saudara ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu terjadi dan dia disembuhkan. Bapak Ibu, saya mengamati kalau orang ibadah, orang lebih senang duduk di depan atau di belakang? Di gereja, kursi yang paling mahal itu di belakang. Ya, artinya paling favorit. Kenapa?
Kenapa? Karena orang merasa tidak layak gitu ya. Malah ketawa. Karena orang merasa apa? Kalau di belakang gampang keluarnya, ya. Tiba-tiba set hilang itu enggak ada yang ketara begitu ya. Tapi kalau di depan pasti kelihatan. Tapi saya mau tanya, apakah bisa enggak orang duduk di belakang hatinya tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan? Bisa enggak? Bisa. Orang duduk paling depan, bisa enggak hatinya tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan? Bisa. Orang duduk di tengah, hatinya tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan, bisa? Bisa. Berarti poin saya adalah ketidaklayakan itu tidak ditentukan oleh posisi, tidak ditentukan oleh di mana engkau berbiasa beribadah atau posisimu dalam ibadah. Tapi ketidaklayakan itu muncul kalau engkau sendiri merasa bahwa dirimu tidak layak. Ada orang dihantui dengan ketidaklayakan karena dosa masa lalu. Mungkin dulu pernah berzina, pernah melakukan sesuatu dosa-dosa yang mungkin secara manusia begitu menjijikkan. Dan itu menghantui dirinya terus menerus. Sehingga setiap kali dia datang ke gereja, dia merasa tidak layak, dia merasa hina, dia merasa najis. Padahal Kristus sudah menebus dia. Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis hari ini, ketika engkau dibaptis bukan berarti engkau lulus, ingat itu ya. Ketika engkau dibaptis, hai anak remaja, bukan berarti engkau lulus. Baptis adalah satu declaration of faith, deklarasi iman, bahwa engkau dengan sungguh-sungguh mulai hari ini diikat di dalam Yesus Kristus. Itu berarti tanggung jawabnya makin berat. Ketika engkau dimanapun, engkau harus membawa nama Tuhan. Ketika engkau dalam belajar, engkau harus membawa nama Tuhan. Ya, lupa sebelum baptis tidak membawa Tuhan, tetap bawa. Tapi dengan dibaptis itu lebih jelas karena engkau deklarasi di depan jemaat. Ya, karena itu ketika engkau sudah dibaptis, harusnya engkau harus menjadi orang yang sungguh-sungguh menyadari, aku ini orang berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah selamatkan aku. Aku ini orang yang tidak layak, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan telah melayakkan. Dengan demikian, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang tidak sombong. Ya, engkau melayani dengan sungguh-sungguh, engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kesungguhan itu berbicara mengenai hati, bukan berbicara mengenai penilaian. Ya, nah karena itu saudara, saya mengajak saudara untuk merefleksikan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya, merasa diri tidak layak, merasa diri sebagai orang yang hina, dan tidak menghampiri Tuhan secara langsung. Ini mengingatkan saya dengan perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Ya, dengan minyak yang mahal. Dia menghampiri Yesus juga dari belakang. Ketidaklayakan. Ya. Ini menjadi satu simbol bahwa ketidaklayakan inilah yang membuat perempuan ini akhirnya dia punya kesanggupan untuk menerima anugerah Tuhan. Dan setelah menerima anugerah Tuhan, Alkitab katakan dia berani menceritakan. Nah ini juga ya, bagi Bapak Ibu, ini berbicara mengenai bagaimana kita menceritakan tentang Kristus. Pandemik ini membuat kita jarang menginjili. Saya mau tanya, siapa dalam minggu ini menginjili orang? Oke, diskon akhir tahun. Siapa dalam 1 bulan ini nginjili orang? Wes tak mulai hai. Menginjili itu tugas siapa? Menceritakan tentang kasih karunia Tuhan, pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itu tugas siapa? Tugas setiap orang percaya. Itu berarti saudara, kalau kita tidak menginjili, itu kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Kemarin saya mendoakan seseorang ya yang sering didoakan tapi belum percaya. Lalu suatu saat dia telepon saya dan mengatakan, "Pak, tolong doakan." Mau percaya. Lalu saya injili dia dalam bahasa Kek. Ya. Nah, ketika saya doakan dan dia mau terima, akhirnya saya bilang, "Mulai hari ini engkau adalah orang Kristen." Ketika engkau ditanya, "Engkau siapa?" Katakan, "Aku ini anak Tuhan, aku menjadi milik Kristus." Ya. Nah, saudara sama nanti yang sudah dibaptis ini ketika ditanya, "Kamu jemaat mana?"
Kalau saya tanya misalkan, Lita, kamu jemaat mana? Lita? Dengan bangga katakan apa? Elion ya, betul ya? Oh, masih ragu ternyata ya. Dengan mantap ditanya ya, Clifford, kamu jemaat mana? Elion. Oh. Kita harus dengan pede ya, dengan kemantapan ya, mengakui Tuhan. Wanita ini malu, takut, tapi ketika dia disadarkan oleh Tuhan, dia maju bersaksi tentang Tuhan. Dia memberitakan apa yang Tuhan nyatakan dalam dirinya. Ya. Nah, ini juga bagi setiap jemaat ya. Saya sering kali mengamati kalau persekutuan doa, siapa mau bersaksi semuanya nunduk gini. Sekarang susah orang Kristen mau bersaksi, saudara. Kadang kita naik pesawat, kita lebih rela tidur dan tidak berinteraksi dengan rekan di sebelah kita. Dulu masih ada travel, saya masih ingat naik travel tuh paling lama. Bisa 5-6 jam kalau sini ke Solo, ya bisa lebih daripada itu. Kalau cerita Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa bolak-balik. Tapi kadangkala banyak orang tidak mau cerita tentang Injil. Tidak mau menyaksikan tentang anugerah Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, kita berdosa kalau tidak menceritakan Injil. Karena apa? Matius 28, 18 sampai 20 memerintahkan setiap kita untuk memberitakan Injil. Ya, jadi kalau saudara selama ini tidak pernah cerita tentang Injil, saudara harus malu. Kenapa, saudara? Karena itu adalah kewajiban kita. Nah, wanita ini ketika mengalami kesembuhan, dia ceritakan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Nah, saudara, wanita ini adalah seorang yang dikatakan seorang yang bukan saja merasa tidak layak ya, tapi merasa hina, tapi pengharapannya tidak pernah hilang. Ya. Ketika dia merasa hina, merasa najis, tapi pengharapannya tidak pernah hilang, saudara ya. Jadi kalau saudara saat ini berada dalam keterpurukan, berada dalam kondisi yang tidak nyaman, Anda mungkin boleh putus asa, tapi pengharapanmu tidak boleh hilang di dalam Yesus Kristus. Sesusah apapun hidupmu, jangan sampai pengharapanmu menjadi hilang. Karena kalau pengharapan hilang, maka hancurlah hidupmu. Tidak ada lagi yang kau bisa andalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia mungkin najis, dia mungkin hina, tapi pengharapan dia kepada Yesus Kristus itu tidak pernah pudar. Ya, dia sungguh-sungguh dikatakan dia mencari Tuhan, dia berusaha menjamah, dia aktif melakukan itu. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat dia akhirnya bisa disembuhkan. Dia begitu antusias dalam pengharapannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang sudah tidak antusias terhadap pengharapannya, maka hidupnya pasti tidak akan memperoleh sesuatu yang indah pada akhirnya. Kalau orang sudah istilahnya merasa madesu ya, masa depan suram, maka dia akan menjalani hidupnya itu dengan pesimis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita ya. Nah, saudara, keberanian itu muncul dan akhirnya dia berani memberitakan ya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam dirinya, apa yang sudah digenapkan di dalam dirinya ya. Nah, saudara, ini sekali lagi menggenapkan apa yang dituliskan, yang menjadi tujuan daripada Injil Lukas. Apa tujuan Injil Lukas ditulis? Lukas 1 ayat 3 sampai 4 ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu apa? Sungguh benar. Ya. Bapak Ibu yang nanti akan dibaptis, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Bagi yang punya anak dan anaknya yang dibaptis, nanti engkau akan dikasih Alkitab. Apa artinya? Lucu loh Alkitabnya, ada gambar-gambarnya ya. Nah, itu maksudnya adalah ceritakanlah firman Tuhan itu sejak anakmu kecil sampai dia dewasa. Ceritakan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan itu. Ya. Jadi Alkitab itu jangan dikoleksi ya Bapak Ibu ya. Banyak orang Alkitab tidak dibaca tapi dikoleksi, disimpan. Tapi firman Tuhan yang nanti akan dibagikan, itu artinya ajarkan itu. Juga kepada anggota remaja yang dibaptis atau disidi.
Ya, baca firman Tuhan itu, jangan tinggalkan. Setelah dibaptis harus tambah rajin untuk saat teduh, tambah rajin untuk membaca firman Tuhan. Ya, saya ngomong-ngomong saya jarang lihat remaja sekarang bawa Alkitab ya. Ada bawa Alkitab hari ini? Saya mau lihat. Nah, biasanya yang bawa Alkitab tuh yang tuwek-tuwek katanya, betul ya? Nah, saya mau lihat dong yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Wong tuwek apa wong nom? Coba angkat Alkitabnya. Oh iya, tuwek-tuwek yo. Waduh, ini kata, saya pernah tanya seorang anak remaja, kenapa kau tidak bawa Alkitab? Ya yang bawa Alkitab itu orang tua katanya. Saya langsung, begitu ya ternyata ya. Saudara, jangan lupa Alkitab ya. Jangan kau mengesampingkan firman Tuhan, karena Alkitab ini satu-satunya kebenaran ya. Inilah yang menjadi dasar daripada iman kita ya. Nah karena itu saudara, yang kedua dan yang terakhir, kita belajar dari tokoh yang kedua, namanya Yairus ya. Yairus ini adalah seorang yang ditulis di Alkitab sebagai seorang yang pangkatnya itu tinggi ya, seorang dikatakan kepala rumah ibadat. Saya pernah berkunjung ke rumah kepala rumah ibadat ya, dan rumahnya itu besar sekali saudara ya. Ya, tentunya bukan Yairus ya, tapi mirip-mirip, besar sekali. Ada gudang untuk penyimpanan gandum, ada tempat anggur, ada rumah untuk pembantu, ada rumah utama, ada rumah samping kiri kanan. Dengan kata lain, orang yang punya jabatan kepala rumah ibadat itu sangat yucian, orang yang kaya raya. Ya, dan bukan itu saja, dikatakan dia sangat terpandang. Orang itu kenal semua, ya. Kemudian dia adalah seorang yang dikenal oleh banyak orang, terpandang dalam arti itu jabatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, ya. Tapi yang menarik adalah ayat selanjutnya. Karena anaknya akan mati, dia sudah tidak ada jalan lain, dia mencari Tuhan Yesus, dan Alkitab katakan dia tersungkur di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang yang kaya raya, dikenal, punya pangkat, dia rela tunduk di bawah Tuhan Yesus yang pada zaman itu dianggap sebagai orang yang aneh ya. Karena ada sebagian menentang Tuhan Yesus dan menganggap Tuhan Yesus itu sebagai orang yang aneh karena mengaku sebagai Mesias begitu ya. Tapi dia dengan iman datang, tersungkur di hadapan kaki Tuhan Yesus dan memohonkan supaya Tuhan itu menyembuhkan anaknya. Saya yakin apapun akan dilakukan oleh seorang ayah untuk anaknya, bukan? Inilah yang dia lakukan, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa dia datang dan dia memohon belas kasihan, ya. Dan yang menarik adalah Alkitab dengan jelas mengatakan dia punya satu anak, hanya satu, umurnya 12 tahun dan gendernya adalah wanita. Saya tadi lihat bayi-bayi ya, lucu sekali. Ketika lihat bayi, pengen punya bayi lagi, betul enggak? Tapi tentunya pabriknya sudah tidak produksi ya. Artinya begini saudara, kalau Anda membesarkan anakmu dari bayi sampai usia 12 tahun. Wah, lalu tiba-tiba anak itu sakit parah dan mendekati ajal. Sebagai seorang ayah, saya yakin dan percaya, apapun kau akan lakukan supaya anakmu itu sembuh. Ya, apapun yang kau bisa lakukan, kamu akan lakukan. Kenapa? Karena itulah jalanmu untuk menyelamatkan anakmu. Dan Alkitab mencatat, dia datang kepada Tuhan Yesus, dan ketika datang kepada Tuhan Yesus, ketemu dengan perempuan yang pendarahan itu, dan kemudian dilanjutkan. Dan ketika melanjutkan lagi perjalanan itu, saudara, apa yang terjadi? Ketika Yesus masih berbicara, di ayat 49 ya, dikatakan bahwa, ayat 49 saya bacakan buat saudara ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Wow, lagi semangat, punya optimisme anaknya pasti bisa sembuh. Lalu dilanjutkan perjalanan, baru mau melangkah ada kabar, Pak, anakmu sudah mati. Tidak usah repot-repot. Sudah tidak ada harapan. Oh saudara, sebagai seorang ayah waktu dengar kabar itu pasti apa saudara?
Langsung lemes. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan Bapak ini yang menjawab, tapi Alkitab katakan ayat 50, tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya berpikir, kenapa Tuhan Yesus yang harus jawab? Kenapa bukan Yairus yang menjawab? Karena Yesus tahu di titik inilah manusia akan jatuh. Karena di titik inilah di mana manusia akan begitu lemah ketika dia digoda atau mendapat masukan dari orang, ketika omongan-omongan itu yang akan melemahkan imannya, ya. Dan di titik itulah Tuhan tahu bahwa Yairus ini butuh pertolongan, ya. Makanya dia mengatakan, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini adalah statement of faith, pernyataan iman, ya. Saya mengaplikasikan firman Tuhan ini, ya. Berapa banyak kita mengikut Tuhan, ada ketemu omongan-omongan yang tidak karu-karuan, ya. Omongan-omongan yang melemahkan iman, omongan-omongan yang membuat kita itu menjadi kadang, aduh kok begini ya orang Kristen. Omongan-omongan yang mungkin membuat kita akhirnya tidak respect terhadap kekristenan. Omongan-omongan yang melemahkan iman kita. Tapi saudara, Yesus mengatakan sesuatu, jangan takut, percaya saja, ya. Anakmu akan selamat. Atau dengan bahasa lain, firman Tuhan ini mengatakan, jangan dengar mereka, dengarlah kepadaku, ya. Nah, makanya saudara, kita harus sungguh-sungguh bergumul, ya, dengan firman Tuhan hari ini. Saya lihat saudara pun bergumul dengan firman Tuhan, ya, karena banyak bayi-bayi lucu di sekeliling saudara, ya, sehingga mengalihkan konsentrasi. Tapi saya mau katakan saudara, jangan takut, percaya saja. Ketika engkau mulai digoda oleh omongan-omongan, waktu ke gereja ada omongan begini, iman kita mulai down. Ketika mengikut Tuhan ada ngomong begini, kita mulai down. Ikut paduan suara ada yang ngomongin down. Jadi pengurus ada yang ngomongin down. Ketika menjadi jemaat ada yang ngomongin down. Yesus mengingatkan, jangan takut, percaya saja. Ya, sama-sama saya katakan, jangan takut, percaya saja. 1, 2, 3. Oke, sekarang katakan ke sebelahnya. 1, 2, 3. Oh iya, Pak Ufe ke siapa? Sungkan mau ngomong ke Pak Hendy. Oke, ulangi ya. Lihat sebelahnya dengan kasih, ojo teriak-teriak ya. Jangan takut, percaya saja. 1, 2, 3. Iya, jangan takut, percaya saja. Kalau ada omongan yang tidak benar, tidak usah dianggap. Ya, amin. Engkau melayani, ada yang omongan yang menjatuhkan imanmu, tidak usah anggap. Saudara yang dibaptis hari ini, nah, jangan pikir setelah baptis tugasmu makin ringan. Tidak. Nanti godaan tambah berat, ujian iman tambah berat. Mungkin setelah dibaptis engkau tambah malas ke gereja, bisa saja. Ya, bisa saja setelah dibaptis engkau mungkin lama-lama mulai menjauh dari Tuhan, bisa saja. Tapi satu hal yang kau jangan lupa, teladani akan Yairus ini, ya. Orang mungkin bisa melemahkan imanmu, tapi dia lebih mendengarkan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Dan Alkitab mencatat selanjutnya, dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dan saudara perhatikan dari ayat 40 sampai 56, tidak ada satu kata pun Yairus itu membantah. Tidak ada satu kata pun Yairus itu berdebat dengan Tuhan. Tidak ada satu kata pun Yairus itu meragukan Tuhan. Yang ada hanyalah ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Dan akhirnya yang terjadi adalah Tuhan membangkitkan anaknya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya tidak mudah bagi orang tua ketika kehilangan anaknya. Ya, saya tadi tanya di KU1, ya. Saya tanya lagi. Lebih susah atau lebih sedih mana? Orang tua kehilangan anak atau anak kehilangan orang tua? Sebelah sini. Saya ini tanya mau dijawab. Lebih sedih mana? Orang tua kehilangan anak atau anak kehilangan orang tua? Orang tua kehilangan anak. Sakno orang tuanya, ya. Karena kehilangan anaknya. Oke, sebelah sini lebih sedih mana? Anak kehilangan orang tua atau orang tua kehilangan anak?
Oh, KU2 ini lebih satu suara ya. KU1 tadi ada 2 pendapat ya. Iya benar saudara, tidak mudah kehilangan anak. Kalau ada orang tua misalkan anak kehilangan orang tua, papamu udah ada, iya. Umur berapa? 80. Oh iya, langsung dia, oh iya sudah, ya mungkin sudah cukup lah gitu. Tapi saudara, saya pernah menguburkan bayi itu belum sempat keluar saudara. Jadi ini bayi meninggal di dalam kandungan, kemudian dikeluarkan. Dan waktu saya datang ke kamar mayat, kecil petinya. Dan bayinya tuh lucu, laki saya masih ingat. Gemuk putih. Semuanya itu bagus. Cuma bibirnya ada merah-merah dikit. Dalam hati saya, aduh sayang sekali ini anak. Belum sempat lihat dunia. Dalam perut sudah dipanggil Tuhan. Nah saudara, ketika itu saya lihat orang tuanya. Nggak bisa ngomong. Nangis, nangis, nangis. Bapak Ibu, kalau orang tua, saya sebagai orang tua yang punya 2 anak, saya bisa merasakan ketika kehilangan anak itu, ya, ketika menyaksikan apa yang terjadi di dalam keluarga saya. Kami 5 bersaudara, dan anak yang paling bungsu adik saya, yang paling bungsu ini adalah anak yang paling ditunggu-tunggu di keluarga kami. Karena papi saya itu seneng kalau ada 3 laki dan 2 perempuan, ya. Kalau orang Totok itu seneng gitu ya, ada hokinya gitu ya. Nah saudara, ketika menunggu kelahiran anak kelima, mami saya keguguran. Lalu hamil lagi baru dapat adik saya yang bungsu itu ya. Dan singkat cerita, ketika dia umur 5 tahun, ya ini anak yang lucu, putih, cantik begitu ya. Pokoknya kami sayang sekali. Tiba-tiba mengalami sakit saudara. Di kota saya itu belum ada, dulu belum umum ya, di kampung saya itu belum umum sakit demam berdarah. Jadi ketika adik saya sakit dibawa ke kota lain, kota Singkawang, lalu dimasukkan ke rumah sakit dan dokter mengatakan, oh anakmu ini demam biasa, tidak apa-apa kok. Tapi papi saya itu merasa, tidak mungkin ini demam biasa. Lalu dia tidak pulang ke rumah dan dia menetap di kota itu untuk sementara. Dan betul setelah, kalau tidak salah 2 hari kemudian, itu keluar semua ya sakitnya itu, dan akhirnya dimasukkan kembali ke rumah sakit dan kondisinya ketika itu sudah gawat ya. Dan malam sebelum dia meninggal saya diceritakan bahwa adik saya ini tengah malam tiba-tiba kondisinya itu sehat gitu ya. Lalu dia mengatakan, mami ambilin buku gambar meme ya, kemudian ambilin krayon. Kenapa? Karena meme lihat ada taman yang cantik sekali dan meme mau gambar. Dan ketika itu kita sudah feeling, wah ini sudah kayaknya tanda-tanda gitu. Dan betul tidak lama kemudian, kalau tidak salah itu pagi ya, dia meninggal ya. Jadi keesokan paginya itu meninggal. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya menyaksikan bagaimana mami saya selama 2 tahun itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya 2 tahun itu. Kenapa? Karena stres dia, ditinggal oleh anak yang paling dia tunggu, yang dia paling cintai begitu ya. Jadi 2 tahun itu saya menyaksikan mami saya tidak ke gereja, tidak melakukan apa, masak pun jarang. Ya, dan dia lebih banyak mengurung diri di rumah. Ya, dan ketika itu selama 2 tahun saudara, kami sekeluarga hidupnya itu tidak sejahtera. Sampai satu waktu kami putuskan kita harus bertobat. Karena dulu keluarga kami tidak dekat dengan Tuhan, tidak melayani Tuhan. Dan ketika itu saya masih ingat, kami pergi ke gereja dan saya, cece saya, mami saya, kami ke gereja dan kami melamar saudara untuk melayani. Di sini ada yang melamar untuk pelayanan? Nah silakan besok ya. Ini saya melamar saudara, datang ke penginjil saya dan mengatakan, saya mau melayani. Kamu mau melayani apa? Jadi guru sekolah minggu. Jadi melamar untuk melayani dan puji Tuhan,
karena melayani Tuhan, ya, kami memilih untuk menghadirkan Tuhan, sehingga ketika kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan aktif melayani Tuhan, disitulah Tuhan memulihkan mama saya. Akhirnya dia menjadi penerjemah dan akhirnya jadi majelis. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu semua diawali dari ketaatan, diawali dari suatu kerinduan untuk mencari Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tidak mudah seorang ibu, seorang ayah kehilangan anaknya. Dan inilah yang dirasakan oleh Yairus. Satu perasaan yang sama. Dan ketika itulah Tuhan memulihkan, Tuhan membangkitkan anaknya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan kehadiran Kristus itu memberikan kuasa, ya, bagi kita untuk bisa mempunyai suatu pengharapan. Ya, artinya bahwa apa, saudara? Yang pertama, kita berani menyaksikan seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dan yang kedua, artinya kita taat menanti pengharapan itu, tidak berbantah dengan Tuhan, ya, mau melakukan apa yang Tuhan katakan dan bukan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh menaruh harap dan percaya kami kepada Engkau. Ajar kami seperti perempuan yang sakit pendarahan, merasa tidak layak dan mencari Tuhan, dan menjamah Tuhan, berinisiatif mencari Tuhan, dan Tuhan memulihkan. Ajar kami seperti Yairus, yang dengan taat tidak berbantah kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan katakan dan bukan apa yang manusia katakan. Karena itu Tuhan, tolong kami, khususnya hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan kami akan dibaptis. Tuhan meteraikan firman-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, sehingga mempunyai kuasa untuk mengatur pengharapan-pengharapan yang ada dalam diri mereka. Berkati firman-Mu dan berkatilah setiap kami, ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada hari ini, di CD, di atestasi. Kita doakan supaya Tuhan meteraikan iman mereka. Seperti Yairus, tidak mudah dipengaruhi oleh omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, yang rindu mencari Tuhan, meskipun merasa tidak layak. Kita doakan supaya Tuhan berkati mereka, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah setia mengikut Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di depan-Mu menyerahkan, ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang hari ini akan dibaptis, CD dan atestasi. Tuhan, tolong mereka Bapa untuk punya iman yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tidak mudah dipengaruhi oleh manusia, dan mereka sungguh-sungguh punya kerinduan mencari Tuhan dalam kondisi apapun, ya Bapa. Dan kami rindu menyerahkan Tuhan, menolong mereka, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk setiap kita. Kita sebentar akan mengakhiri tahun ini dan akan memasuki tahun 2023 yang menurut prediksi dunia
adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang penuh dengan kegelapan. Kita berdoa, beriman di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk keluarga kita, untuk diri kita masing-masing. Mari kita buka suara. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan setiap kami ya Bapa. Kami tahu bahwa sebentar kami akan mengakhiri tahun ini. Tuhan, ada banyak ramalan tentang tahun depan, ada banyak ketakutan, ada banyak hal-hal yang mungkin menghantui kami. Tapi kami beriman dan yakin dan percaya Engkau memegang kendali atas sejarah dan waktu. Engkau tidak pernah akan membiarkan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, untuk segala usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu kalau hari ini ada beberapa jemaat kita, baik dewasa maupun remaja, yang akan menerima baptisan dan juga anak-anak, CD dan juga atestasi, saudara ya. Ada beberapa nama yang nanti akan disebutkan. Namun sebelumnya saya persilakan yang akan dibaptis, baik anak, dewasa, CD maupun atestasi bisa berdiri. Kami akan mendoakan saudara sebelum saudara menerima akan baptisan, CD maupun atestasi. Saya persilakan untuk berdiri. Baik, mari kita mendoakan mereka, saudara. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan, 17 orang anak-Mu untuk menerima baptisan, atestasi maupun CD. Dan juga ada orang tua yang akan menyerahkan anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan, supaya dalam hati mereka, setelah mereka mengikuti katekisasi, khususnya yang dewasa, mereka semakin mengerti firman Tuhan, dan mereka semakin mengenal siapa Engkau. Hati mereka pun ada suatu kerinduan untuk bisa semakin dekat kepada Tuhan. Setelah mereka dibaptis nanti, maka mereka semakin setia kepada-Mu. Untuk para orang tua, kami juga serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Tuhan pimpin mereka ketika mereka menyerahkan anaknya kepada-Mu Tuhan untuk dibaptis. Biarlah mereka juga supaya orang tua juga ada komitmen, di mana mereka senantiasa boleh menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka mulai kecil. Dan hidup mereka pun boleh menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Kami serahkan Tuhan ke anak-anak-Mu di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menopang mereka melalui baptis yang akan mereka terima, CD dan atestasi. Kira mereka semakin setia kepada Engkau dan iman mereka semakin bertumbuh, di mana mereka senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang pertama adalah baptis anak. Kepada semua yang baptis anak, saya persilakan berdiri. Yang pertama, Andrew Dev Condro beserta orang tua. Yang kedua, Kalista Fiero Gunawan beserta orang tua. Dan yang ketiga, Liora Jocelyn Teja Kusuma beserta orang tua. Silakan Pak Hendi. Ya. Untuk saudara David, Robi dan juga Albert yang telah memutuskan untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu saudara ingat bahwa anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun mereka anak, tetapi mereka juga orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Itu sebabnya saudara
senantiasa ingat hal itu, seperti yang dikatakan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18:6-10 dikatakan seperti ini. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini dan janganlah menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku. Jadi kita melihat betapa berharganya anak-anak di hadapan Tuhan, juga di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Nah, sebelum saya membaptis akan anak-anak saudara, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada saudara. 3 pertanyaan, dan saya harapkan nanti saudara bisa menjawabnya setelah saya menanyakan 3 pertanyaan tersebut secara berurutan, saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak itu adalah orang berdosa, diperanakan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Yang pertama. Yang kedua, apakah saudara bersedia nantinya sebagai orang tua untuk menjadi teladan kepada anak-anak saudara dalam iman, kesetiaan, dan juga pelayanan kehidupan rohani saudara, sehingga nantinya waktu anak-anak itu melihat saudara, mereka bisa melihat inilah sosok yang saya teladani, karena itu sangat berpengaruh nanti akan pertumbuhan anak di waktu akan datang. Yang ketiga, apakah saudara juga berjanji untuk mengajar anak-anak mengenai firman Tuhan, di mana mereka mulai dibimbing mulai kecil sampai mereka dewasa nanti, dan mereka juga senantiasa didorong mereka untuk ikut sekolah minggu belajar firman Tuhan. Dan juga saudara sebagai orang tua juga di rumah saudara senantiasa boleh menanamkan bagaimana mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Kumpulkan mereka pada waktu malam, mungkin mereka bisa diajak doa bersama, kemudian membaca firman Tuhan bersama. Tadi Alkitab itu adalah Alkitab bergambar yang bisa saudara sampaikan kepada mereka, ceritakan kepada saudara dari gambar-gambar yang ada. Jadi saya harapkan saudara sebagai orang tua juga betul-betul bisa menekankan mengenai hal ini. Jangan cuma mengenai kerohanian itu diserahkan pada guru sekolah minggu, nggak bisa. Itu cuma 1,5 jam di gereja atau di sekolah. Tapi yang paling utama itu saudara sebagai orang tua, papa dan mama, untuk senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mulai kecil sedini mungkin. Supaya nanti mereka dewasa, mereka betul-betul bisa mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Saudara, kalau anak-anak itu mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, maka saudara tidak perlu khawatir lagi. Kalaupun nanti mereka dewasa, mereka sekolah, keluar kota, keluar negeri, ada suatu ketenangan. Karena kita tahu anak kita senantiasa ingat dengan firman Tuhan dan mereka tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara ya. Sekarang saya akan baptiskan anak-anak saudara. Akan saudara adik Andrew Dev Condro, silakan. Orang tuanya berlutut, anaknya bisa di pangku. Oke. Andrew Dev Condro, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya baptiskan engkau. Kiranya Allah senantiasa menyertai engkau sebagai seorang anak yang kelak bisa menjadi dewasa dan bertumbuh secara iman, dan engkau menjadi seorang pemuda yang hidup takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, sehingga hidupmu pun boleh menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan juga bagi gereja. Amin. Silakan berdiri di samping saya. Berikutnya Kalista Fiero Gunawan. Ya, Kalista Fiero Gunawan. Oke. Kalista Fiero Gunawan, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, saya baptiskan engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau sebagai seorang anak dan sebagai seorang pemudi nantinya, engkau kelak menjadi seorang pemudi yang cinta Tuhan, takut kepada Tuhan, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Silakan berdiri. Berikutnya Leora. Leora Jocelyn Tejakusuma, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, saya baptiskan engkau. Kiranya Allah senantiasa menyertai engkau menjadi seorang pemudi yang takut kepada Tuhan, dan engkau pun bertumbuh secara iman, dan kelak engkau boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga bagi keluargamu. Amin. Silakan berdiri.
waktu bersama. Untuk Alkitab dan juga sertifikatnya bisa dibagikan sekarang. Silakan saudara. Pembagian Alkitab nanti Pak De. Nanti aja. Sekaligus. Oke, selanjutnya adalah baptis dewasa. Silakan berdiri. Ada 2 orang. David Serafino Andoko dan Dharma Saputra. Silakan. Nanti setelah semua baru kita akan bagikan Alkitab dan sertifikatnya. Ya, saudara, kita melihat ada 2 pemuda di depan kita, yaitu saudara David Serafino Andoko dan kemudian Dharma Saputra, di mana mereka telah mengikuti kata kasasi, saudara, dan mereka telah mengikuti ujian juga pada minggu lalu, dan sekarang mereka telah mengambil keputusan untuk dibaptis sebagai seorang anak Tuhan, seperti dikatakan oleh penginjil Soleman tadi. Baptis itu tidak menyelamatkan saudara, tapi baptis itu sebagai tanda saudara mau taat pada perintah Tuhan. Kemudian juga saudara sedang mengklamirkan diri saudara kepada jemaat-jemaat ini, bahwa saudara adalah anak Tuhan yang mau taat dan mau setia kepada Tuhan. Dan saudara juga menjadi anggota gereja Elia Rungkut, nantinya saudara juga akan setia pada gereja saudara. Sebelum saya membaptis saudara, saya akan menanyakan juga empat pertanyaan pada saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan apakah saudara juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa dari semula manusia itu berdosa dan membutuhkan seorang juru selamat untuk bisa menyelamatkannya, karena dengan usaha manusia tidak mungkin bisa melakukannya? Dan apakah saudara percaya bahwa satu-satunya juru selamat itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita? Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan segenap hati untuk senantiasa menguduskan hari Sabat, di mana saudara pada hari Minggu datang ke gereja untuk beribadah, kemudian juga ikut perjamuan kudus setelah saudara dibaptis pada hari ini, kemudian tetap percaya kepada Kristus, apapun kesulitan yang saudara hadapi, saudara tetap setia kepadanya. Yang keempat, apakah saudara tetap setia untuk melalui gerejanya, di mana saudara mau berbakti kepada Tuhan, memberikan persembahan di gereja? Yang lebih penting lagi, saudara juga ambil pelayanan dalam gereja, di mana saudara beribadah untuk bersama-sama, bekerja sama dengan para hamba Tuhan, pengurus, untuk memajukan gereja Elia Rungkut. Apakah jawaban dari saudara David Serafino? Apakah bersedia? Bagaimana jawaban dari saudara Dharma Saputra? Setelah bersedia, baik, saya akan membaptis saudara. Yang pertama, David dulu, silakan maju. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, saya baptiskan engkau, David Serafino Andoko. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau sebagai seorang anak Tuhan, dan engkau semakin bertumbuh secara usia, dan juga bertumbuh pula imanmu, di mana engkau semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Dan hidupmu pun nantinya akan menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Silakan berdiri. Silakan, Dharma. Dharma Saputra, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya baptisan engkau. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai engkau, dan engkau senantiasa menjadi seorang anak Tuhan yang hidup secara dewasa, secara iman, dan engkau juga semakin setia untuk melayani Tuhan, dan juga belajar untuk senantiasa mengenal firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga kelak engkau menjadi seorang pemuda yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan takut kepada Tuhan. Sehingga hidupmu pun boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Selanjutnya yang CD dan atestasi, silakan berdiri. Yang pertama, Yohanes Setiawan, Adeline Elita Wijaya, Clement Clint Santoso, Jennifer Quinn Santoso, Clifford Hans Gotama,
Madeline Jane Gotama, Marcelino Putra Layarta, Valerie Irawan, Hans Andersen, Fanny Valencia Lim, Aida Mariati Gani, dan Lani Arif. Saudara, CD itu adalah mereka dulunya mereka telah dibaptis anak, kemudian setelah mereka dewasa, mereka telah mengerti mengenai keselamatan, dan kemudian mereka mengambil tekad dengan kemauan mereka sendiri, bukan lagi dari dorongan orang tua, untuk bisa mengambil keputusan dibaptis sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang cinta Tuhan dan juga taat pada perintah Tuhan, seperti itu. Maka mereka sekarang menerima CD, saudara. Nah, ini sebagai suatu bentuk mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepada Tuhan. Demikian juga yang atestasi, yang dulunya mereka berasal dari gereja yang berbeda dengan kita, namun kemudian karena mereka sudah merasa betah tinggal di gereja kita, beribadah di gereja kita, maka mereka mengambil keputusan untuk menjadi anggota gereja Elion. Demikian juga CD maupun atestasi. Nah, untuk hal itu saya akan menanyakan juga beberapa pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, saudara ya, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus? Dan apakah saudara juga percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa semula saudara adalah orang-orang berdosa dan saudara membutuhkan seorang juru selamat, dan satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan jiwa saudara hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara di atas kayu salib? Yang ketiga, apakah saudara dengan setia mau dengan sepenuh hati, dengan segenap hati untuk hidup secara kudus di hadapan Tuhan, di mana saudara senantiasa mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, juga berdoa kepada Tuhan dalam setiap harinya, bukan cuma main game saudara ya, tapi juga ada waktu bagi Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, apakah saudara bersedia dengan setia melalui gerejanya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan, kemudian juga ikut ambil bagian dalam pelayanan bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga pengurus untuk boleh memajukan gereja kita di depan. Saya bersyukur kalau di antara saudara itu juga ada yang sudah setia melayani Tuhan. Pada minggu lalu juga sudah menyampaikan pemain musik. Saya harapkan kesetiaan itu terus terjaga, saudara ya. Semakin setia ketika saudara telah di CD maupun atestasi. Baik. Saya persilakan yang pertama Yohanes Setiawan untuk bisa berlutut. Yohanes Setiawan, atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya teguhkan akan baptisanmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau sebagai seorang pemuda yang kelak boleh senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga kelak engkau menjadi seorang pemuda yang boleh menjadi berkat bagi gerejamu, bagi keluargamu, dan juga bagi masyarakat. Amin. Silakan berdiri. Kemudian Adeline Elita Wijaya. Adeline Elita Wijaya, atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya teguhkan akan baptisan anakmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau sebagai seorang pemudi yang senantiasa punya hati yang cinta Tuhan dan takut kepada Tuhan. Sehingga kelak kau pun menjadi seorang pemudi yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan juga bagi masyarakat di mana kau berada. Amin. Kemudian Clement Clint Santoso. Clement Clint Santoso, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisan anakmu. Kiranya kau senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kau pun senantiasa punya hati yang takut kepada Tuhan, mempunyai suatu hati yang menuntut diri untuk belajar firman Tuhan. Sehingga engkau pun menjadi seorang pemuda yang bisa menjadi berkat bagi keluargamu, masyarakat, dan juga bagi gerejamu. Amin. Berikutnya yaitu Jennifer Queen Santoso. Jennifer Queen Santoso, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya teguhkan baptisan anakmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau sebagai seorang pemudi yang menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, dan imanmu semakin bertumbuh, sehingga kelak engkau pun menjadi seorang anak yang takut kepada Tuhan, dan hidupmu boleh menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan juga gereja. Amin.
Kemudian Clifford Hans Gotama, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisan anakmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau menjadi seorang pemuda yang takut kepada Tuhan, dan engkau pun mempunyai hati yang senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, imanmu semakin bertumbuh, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi gerejamu, bagi masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Madeline Jin Gautama. Madeline Jin Gautama, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisan anakmu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau, dan engkau menjadi seorang pemuda yang hidup menjadi anak yang takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan mempunyai hati yang senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, sehingga kerohanianmu semakin bertumbuh dewasa, dan kelak engkau pun boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi keluarga, dan juga bagi gerejamu. Amin. Manelino Putra Layarta. Marcelino, ya. Oke. Marcelino Putra Layarta, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisan anakmu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau sebagai seorang pemuda yang takut kepada Tuhan, dan engkau juga senantiasa menuntut diri untuk bertumbuh secara iman, sehingga kelak pun engkau menjadi seorang pemuda yang takut kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Valerie Irawan. Valerie Irawan, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai engkau sebagai seorang pemudi yang senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, sehingga kelak kerohanianmu semakin bertumbuh, dan hidupmu pun boleh menjadi berkat bagi gerejamu, bagi masyarakat, dan juga bagi keluargamu. Amin. Kemudian Hans Andersen. Hans Andersen, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau sebagai seorang pemuda yang takut kepada Tuhan, dan Roh Kudus senantiasa menuntun engkau untuk senantiasa belajar firman Tuhan. Hidupmu pun semakin bertumbuh secara dewasa, secara rohani, sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Kemudian Fanny Valencialim. Fanny Valencialim, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya kau senantiasa menyertai kehidupanmu sebagai seorang pemuda yang takut kepada Tuhan. Hidupmu semakin bertumbuh secara dewasa, secara kerohanianmu, dan kau pun senantiasa menuntut diri untuk belajar firman Tuhan, dan kelak engkau boleh menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan juga keluargamu. Amin. Kemudian Aida Maria Tigani, berlutut bisa sih? Ya, nanti enggak. Kalau berdiri agak angel. Berdiri aja. Aida Maria Tigani, atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau sebagai seorang anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan, dan kelak pun engkau menjadi seorang ibu yang senantiasa menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan juga gerejamu. Amin. Terakhir yaitu Ibu Lani Arif. Silakan Bu. Berdiri aja Bu kalau gitu ya. Oke. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, kiranya Tuhan senantiasa memberkati engkau Ibu Lani Arif. Engkau menjadi seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hidupmu boleh menjadi berkat juga bagi keluarga, masyarakat, dan juga gerejamu. Amin. Silakan. Berikutnya. Silakan untuk semuanya maju. Ya. Naik ke atas. Mengambil tempat ya. Dan menghadap ke jemaat ya. Yang senior di bawah aja ya, yang ayai di bawah aja. Yang sisa yang lain di atas ya. Sama sampingnya wanita juga boleh ya, yang remaja wanita. Kita akan penyerahan sertifikat Alkitab dan foto bersama oleh ketua dan sekretaris pengurus. Yang mungkin yang bawa anak di bawah aja enggak apa-apa ya. Penyerahan sertifikat Alkitab baru kita foto bersama-sama.
Ingat Alkitabnya dibaca ya, bagi orang tua dibacakan untuk anak-anaknya. Mungkin yang deretan belakang maju mengambil aja ya. Turun dan mengambil ya. Ya. Jika sudah, kita berikan aplaus buat mereka ya. Dengan ini semuanya secara resmi menjadi jemaat GKLN Rungkut ya. Kita foto bersama. Selamat ya semuanya. Minta naik ya, samping kiri kanan yang Pengurus bisa ketua maju. sekretariat. Kak Nesin juga maju. Ayo silakan, selamat semuanya. Ya. Ya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah membaptiskan anaknya. Demikian juga yang pada hari ini terima baptis dewasa, sidi dan juga atestasi. Seperti katakan Pak Sulaiman tadi, saudara resmi menjadi anggota Gereja Elion, dan saya harapkan saudara bisa memberikan sumbangsi bagi gereja kita bersama-sama melayani Tuhan untuk mengembangkan, memajukan Gereja Elion Rungkut. Tuhan memberkati saudara.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama. Bersama dengan seluruh jemaat di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Indahnya musim semi, indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Turunkan bernyanyi. Saya undang jemaat untuk berdiri. Tunas bungakan mekar, kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami dapat memberikan kembali persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk semakin memperluas kerajaan-Mu. Juga Kau berkati ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan pengurus yang akan mengolahnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kita naikkan bagi Allah kita, Tritunggal. Doksologi.
Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih pula untuk hamba-Mu, penginjil Soleman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau senantiasa memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, juga dalam studinya. Tuhan, kami serahkan juga untuk anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menuntun mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Setelah mereka mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan itu bukan cuma didengar oleh mereka, tetapi mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka betul-betul ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dalam situasi bagaimanapun juga, anak-anak-Mu senantiasa memandang kepada Engkau sebagai satu-satunya pengharapan kami umat manusia. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat persilakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.